Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbar, masih melanjutkan tutorial game ular tangga. Jadi di video sebelumnya kita sudah selesai membuat aset gambar. Jadi ini masih sebagian ya, mungkin nanti ada tambahan lagi. Cuman untuk sekarang sementara ini dulu, karena ini sebenarnya sudah cukup untuk kita bikin game ular tangganya. Oke, langsung aja. Sebelum kita ekspor jadi PNG, kita perlu bikin project Unity-nya dulu. Biar nanti ketika kita ekspor itu bisa langsung kita arahkan ke folder projectnya, jadi nggak perlu import lagi nanti. Jadi ketika ekspor itu langsung masuk ke project Unity-nya. Oke, langsung aja kita buka Unity Hub. Saya anggap teman-teman di sini sudah menginstal Unity Hub. Nah, buat yang belum menginstal Unity Hub bisa download aja di unity.com. Itu biasanya langsung diarahkan buat download Unity Hub. Nah, kalau sudah di-download dan diinstal, biasanya ketika pertama kali dibuka akan otomatis diarahkan untuk menginstal Unity. Nah, saya sarankan untuk menginstal versi 2022 aja. Soalnya untuk Unity yang terbaru di sini itu ada Unity 6 atau Unity 6000 ini. Cuman saat ini saya sih masih pakai yang 2022. Nah, misal sudah diinstal Unity-nya, langsung aja new project. Kemudian buat teman-teman yang punya beberapa versi Unity bisa dipilih di sini. Biasanya sih kalau satu ya nggak perlu pilih versi lain ya kan, cuma ada satu gitu. Nah, di sini saya kebetulan ada beberapa versi. Nah, di sini saya pakai yang Unity 2022.3.62. Kemudian saya pilih yang ini. Kemudian namanya untuk lokasinya oke, udah betul. Nah, connect to Unity Cloud ini saya matikan aja, kemudian klik create project. Oke, setelah projectnya terbuka, langsung aja kita buat beberapa folder. Animation, kemudian sprite, kemudian scene, sudah sih, apa ya, sound sekali ya, mungkin nanti kita tambah audio juga, kemudian scripts. Oke, setelah itu kita buka Corel Draw-nya, kita ekspor satu-satu. Pertama kita ekspor background-nya, kita cek dulu. Oke, aman, udah jadi satu. Tekan Ctrl E. Kita cari folder Unity-nya tadi. Jadi, kita taruh sini. Nah, ini kan projectnya tadi yang kita bikin di Unity Hub tadi. Kemudian tinggal dibuka aja dan masuk ke Assets. Nah, ini folder yang barusan kita bikin. Kemudian kita masuk ke Sprites. Nah, kita ekspor di sini. Background. Untuk namanya sebenarnya bebas aja sih. Kemudian ini dadu. Kemudian ini player 1, ini player 2, kemudian ini skor player 1, skor player 2, kemudian ini background papan ular tangganya ya, papan gini aja. Oke, kemudian kita ekspor yang ini. Sebenarnya kita bisa ekspor warna putih gitu aja sih, kemudian nanti kita kasih warna di Unity, cuman ya udahlah ya, gini aja. Kita kasih nama pos 1, kemudian ini pos 2,
ini tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, ular 1, ular 2, ular 2, ular 3. Oke. Kemudian ini papan kuis. Nah, ini saya grup dulu. Oke, udah 1 tombol. Export, tombol kuis. Feedback benar. Feedback salah. Oh iya, skor akhirnya belum ada ya. Nanti skor akhir pakai papan ini aja bisa sih. Terus kita buat ini. Nah, kita ambil ini. Kemudian ini kita export background skor akhir. Oke, udah kita aja. Kita save. Kemudian kita buka Unity-nya. Kita buka sprite. Oke. Nah, setelah diekspor semua, kita perlu setting dikit ya. Jadi untuk sprite yang kayak gini itu perlu kita slice. Jadi sprite mode-nya itu kita ubah ke multiple. Kemudian sprite editor, apply. Kemudian kita slice, apply. Oke. Nah, ini udah kepotong jadi 6. Kemudian sebenarnya bisa diatur lagi buat optimalisasi kayak maksimal size-nya dan segala macam, cuman mungkin itu optimalisasi kan belakangan ya harusnya ya. Jadi yang penting sekarang bisa aja dulu, jalan aja dulu. Yang penting bahannya udah siap. Kemudian oh ya, kita import ini TextMesh Pro karena nanti pasti butuh. Kita import yang sampelnya juga. Kemudian kita tambah font kali ya, biasanya bakal butuh. Taruh di sini di TextMesh Pro example and extras. Kemudian fonts, saya coba cari dulu di sini. Oke, saya ambil ini sama ini kali ya. Oke, 2 ini aja. Jadi ambil yang agak tebal sama yang agak tipis fontnya. Nah, kemudian ke window, kemudian ke TextMesh Pro, font asset creator. Kita masukin generate. Kemudian save. Kita save di resources. Kemudian font and material. Kita save di sini. Kemudian yang satunya lagi generate font, save. Kemudian masuk ke resources, fonts and materials. Oke, sudah. Coba kita cek. Oke, udah masuk. Nah, jadi sprite-nya udah,
Text Mesh Pro udah. Nah, untuk sounds mungkin nanti nyusul aja ya di belakang. Ini jangan pakai low aspect ratio. Kemudian biasanya kalau layar laptop kan 16:9 ya ini. Nah, kalau HP kebanyakan 20:9 kalau HP-HP sekarang. Jadi ini nanti biar bisa buat ngecek aplikasinya sudah bisa responsif belum di beberapa device gitu. Misal kalau di laptop rasionya segini, kalau di HP rasio segini itu apakah udah aman, nggak ada yang kepotong kayak gitu. Nah, buat bikin tambahan aspek rasio ini bisa klik ini add new item, kemudian type-nya itu bisa pilih aspek rasio. Nah, tinggal dibikin aja aspek rasionya 20:9 kayak gitu. Jadi kebanyakan kayak gitu, kebanyakan segitu untuk aspek rasionya. Ini yang banyak sih saya di Android yang bikinnya banyak sih. Ini platformnya. Kalau mau munculin ini ya build setting, Ctrl Shift B. Nah, kalau di Windows ini ya kebanyakan layar laptop ya ini ya 16:9 sama 16:10 kebanyakan ini. Ini pun jarang yang 16:10. Yang paling sering sekarang ya 16:9. Kalau di HP, kalau di Android, misalnya ini saya switch ke platform Android dulu ya. Di Android itu kebanyakan 20:9 HP-HP sekarang, agak panjang memang ukurannya. Kemudian biasanya kan ada yang nggak full screen ya, yang bagian di kameranya itu dikasih black bar biar gamenya itu nggak ketutupan lubang kamera itu. Nah, itu biasanya di 19:9 atau 18,5:9 kalau nggak salah, sekitar segitu. Jadi saya sendiri biasanya ngecek di 20:9 dan 4:3 ini sama ini. Jadi layar yang agak kotak ini sama layar yang ini. Biasanya dicek di antara kedua ini sih udah cukup aman gitu. Jadi buat teman-teman dibuat aja dulu. Saran saya dibuat 20:9, kemudian 16:9 udah pasti ada. Kemudian 16:10 ini kalau di platform Android entah kenapa nggak ada defaultnya di sini. Kemudian 4:3, 3:2, sebenarnya 5:3 juga sih. Cuman kayaknya saya udah lama nggak pernah ngecek di rasio itu. Jadi yang paling sering 20:9, 16:9, ini 16:10 dan 4:3. Yang paling sering saya cek sih di rasio itu gitu. Kalau 4:3 ini kebanyakan di tablet, 4:3 sama 16:10. Ini paling banyak di tablet gitu. Oke, persiapannya kurang lebih sudah oke. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Cukup pendek sebenarnya, cuman nggak apa-apa, nanti kita lanjut di video selanjutnya aja untuk menyusun asetnya di scenes yang akan kita buat. Oke, itu aja, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.